Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Islamistri akan mereview tentang perubahan perilaku dan peran komunikasi dalam perilaku. Perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari dan sikap mempengaruhi terbentuknya perilaku. Tetapi perilaku tidak sama dengan pada model AIDA, tahapan kognitifnya adalah atensi atau perhatian. Setelah atensi perhatian, pada tahap efektifnya, yaitu minat, keinginan. Pada tahap perilaku, model AIA, yaitu tindakan. Yang kedua, model hierarki pengaruh pada tahapan kognitifnya, yaitu kesadaran pengetahuan. Tahapan afektifnya, rasa suka, preferensi, dan keyakinan. Pada tahap perilakunya, yaitu pembelian. Model inovasi adopsi, tahapan kognitifnya adalah kesadaran. Tahapan afektifnya, minat dan evaluasi. Tahap perilakunya percobaan, adopsi. Pada model komunikasi, tahapan kognitifnya adalah paparan, penerimaan respon kognitif. Tahapan afektifnya yaitu sikap dan maksud. Tahapan perilakunya yaitu perilaku. Pengertian perubahan perilaku. Ada 3, yaitu awareness, perubahan atau peningkatan pengetahuan, behavior atau perubahan perilaku, attitude adalah perubahan sikap. Perubahan perilaku merupakan hal yang terpenting untuk membentuk kepribadian seseorang. Menurut Robert Quick, pada tahun 1974, menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari, serta dapat dilaksanakan secara langsung melalui tahapan proses belajar. Sikap hanyalah sebagian dari perilaku manusia, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap tantangan atau lingkungan, tetapi sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Dimensi perubahan perilaku kesehatan. Dengan mempertahankan perilaku kesehatan yang sudah ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan dalam diri seseorang. A. Mengubah perilaku negatif dari tidak sehat menjadi perilaku positif, itu sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Yang B. Mengembangkan perilaku positif, pembentukan atau pengembangan perilaku sehat. Yang C. Memelihara perilaku yang sudah positif atau yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Ada beberapa. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang faktor sosial. Faktor sosial sebagai faktor yang terluar atau eksternal yang mempengaruhi perilaku, antara lain struktur sosial, peranata sosial, dan permasalahan sosial yang ada. Yang lain, pada faktor sosial ini, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku yang sehat, yang baik juga. Sedangkan sebaliknya, bila seseorang berada pada lingkungan yang kurang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku yang sehat, yang kurang baik juga. Lingkungan sosial, yaitu keluarga, teman, dan sahabat, mendorong perubahan sehat, yaitu misalnya kita di lingkungan yang tidak sehat, yaitu mengkonsumsi alkohol, kebiasaan rokok, dan perilaku. Yaitu ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian mempengaruhi perubahan perilaku. Salah satunya adalah perilaku itu sendiri atau kepribadian seseorang, di mana dipengaruhi oleh satu, karakteristik individu. Yang kedua, penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan. Yang ketiga, interaksi dengan petugas kesehatan dan yang merekomendasikan perubahan perilaku sendiri. Yang keempat, pengalaman berubah perilaku yang selesa, dan contohnya yaitu rasa kehati-hatian, membatasi dalam melakukan hubungan seksual dalam sehari,
Ini akan membantu individu agar dengan tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan atau habit yang dapat merubah perilaku. Faktor emosi. Faktor emosi yaitu rangsangan yang bersumber dari rasa takut, rasa cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki yang bersangkutan atau orang tersebut. Contohnya berhubungan dengan stres yang mendorong melakukan perilaku tidak sehat, seperti orang tersebut sakit, orang tersebut stres karena tidak punya uang, jadi dia harus bekerjanya sebagai pekerja. Proses terjadinya perubahan perilaku. Tahapan perubahan perilaku atau theoretical theory yaitu tahapan prekontemplasi, yaitu pendekatan intervensinya berupa informasi terkini, komunikasi persuasif dan pengalaman. Kontemplasi yaitu informasi, komunikasi persuasif dan pengalaman. Persiapannya, cara untuk melakukan perubahan, mengembangkan keterampilan, perubahan sikap. Aksinya yaitu keterampilan untuk mempertahankan perilaku yang sudah diubah, penguatan, dukungan, manajemen diri, perubahan sikap. Tahapan mempertahankan yaitu keterampilan mencegah kekambuhan, manajemen diri, dukungan sosial, dan lingkungan. Yang pertama, saya jelaskan tentang prekontemplasi. Belum ada niatan perubahan perilaku. Yang kedua, kontemplasi yaitu individu sadar adanya masalah dan secara serius ingin mengubah perilakunya menjadi lebih sehat, tapi belum siap berkomitmen untuk berubah. Yang ketiga, persiapan. Individu siap merubah dan ingin mengejar tujuan. Sudah pernah melakukan tapi masih gagal. Yang keempat, tindakan. Individu sudah melakukan perilaku sehat sekurangnya 6 bulan dari mulai usahanya memperlakukan perilaku hidup sehat. Yang kelima, memelihara. Individu berusaha mempertahankan perilaku sehat dengan yang telah dilakukan 6 bulan dilihat kembali. Setelah kita melakukan tindakan 6 bulan. Dari 6 bulan tersebut kita lihat lagi pemeliharaannya seperti apa atau individu tersebut memeliharanya. Peran penting komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, risiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut ini berdampak pada keluarga serta lingkungan komunikasi. Isu kesehatan, masalah kesehatan, dan segala risiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik. Maka ketidaknyamanan psikologis dan emosional itu akan muncul. Antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga lainnya akan menemukan solusi kesehatan yang tepat sehubung dengan kasus kesehatan ini ataupun kasus kesehatan lainnya, seperti kasus penyakit genetik. Ada interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Individu berada di suatu situasi biologis, psikologis, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu. Melalui komunikasi kesehatan, kita mempelajari timbal balik antara ketiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar kedepannya dapat dikembangkan sebagai intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih sehat. Kepatuhan, adherence pasien terhadap pesan kesehatan. Ada dua hal yang mempengaruhi kebutuhan pasien dalam saran medis yang diterima. Ini, satu, pasien harus terlebih dahulu memahami, understand, isu-isu kesehatan atau masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Untuk itu, harus mampu menafsirkan atau memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga medis pada diri. Yang kedua, pasien harus mampu mengingat atau memorize saran medis yang diberikan. Dalam hal ini, mengkomunikasikan informasi seputar kesehatan pasien, para ahli medis tidak menggunakan istilah atau jargon medis yang sulit dipahami oleh pasien umum dan informasi yang diberikan tidak terlalu banyak.
maka pasien dapat dengan mudah mengambil semua informasi kesehatan. Jadi tuh, kita tenaga kesehatan harus menjelaskan secara mudah biar secara mudah agar pasien tersebut mudah dipahami, memahami apa yang dijelaskan, dan informasinya itu tidak terlalu rumit, jadi tidak terlalu berbelit-belit, tidak terlalu banyak, agar pasien mudah memahaminya dan mengingat kembali semua informasi kesehatan yang kita berikan kepada diri. Bentuk komunikasi kesehatan. Lebih banyak orang mengenal kampanye media massa sebagai salah satu cara mengkomunikasikan isu kesehatan. Namun ternyata ada bentuk komunikasi yang lain. Program entertainment atau hiburan merupakan salah satu cara lain yang cukup efektif dalam mengkomunikasikan informasi. Beberapa hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa informasi kesehatan yang ditayangkan secara singkat memiliki pengaruh. Dalam sebuah survei yang dilakukan Paul Novelli pada tahun 2001 terhadap 3.719 individu, menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari oleh individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama atau prime time. Bentuk komunikasi kesehatan yang lain yaitu media advokasi, yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media massa yang lebih strategis bila didukung oleh keikutsertaan komunitas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan. Komunikasi kesehatan dengan penderita atau pasien. Komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita meliputi informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu, informasi bagaimana memaksimalkan perawatan dan bagaimana pemberian terapi. Ini komunikasi kesehatan pada pasien atau penderita yang bersifat terapeutik, yang artinya memfasilitasi proses penyembuhan. Menurut Purwanto dalam Damayanti tahun 2008, komunikasi kesehatan terapeutik memiliki tujuan. Yang pertama, membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta membantu pasien mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien. Yang kedua, yaitu membantu mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang efektif. Yang ketiga, komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan terapeutik ini dapat diberikan oleh pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang yang ada di sekitar pasien atau penderita yang memperhatikan beberapa prinsip dalam komunikasi terapeutik itu sendiri, yaitu komunikasi terapeutik harus ditandai dengan sikap saling menerima atau saling percaya dan saling menghargai. Yang B, pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang sekitar individu pasien atau penderita harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun mental. C. Memahami betul arti empati sebagai tindakan. D. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga juga harus diperhatikan. Jika ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus menjalani rangkaian terapi dan pengobatan, keseluruhan proses ini harus diketahui dan dipahami oleh pihak keluarga. Karena biasanya terjadi itu setiap kali anggota keluarga akan menjalani terapi, muncul reaksi emosional dan psikologis tertentu. Komunikasi kesehatan dengan pasien dan pihak keluarga merupakan bagian terpenting dalam perawatan medis. Dalam arti, pada saat pasien mengalami perawatan medis atau menjalankan terapi, keluarga terdekat, orang tua, adik, kakak, abang, ataupun suami atau istri harus mengetahui pasien tersebut mengalami perawatan medis dan harus melewati terapi. Komunikasi yang efektif merupakan suatu yang esensial karena pasien dapat memahami keadaan dirinya dan pihak keluarga
dapat memahami keadaan anggota keluarganya sendiri. Kegagalan dalam berkomunikasi, kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi-informasi kesehatan pada pasien dan pihak keluarga dapat berakibat pada ketidakpahaman pasien atas hasil tes yang dijalani, serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis. Bila pihak keluarga juga tidak dapat memahami isu kesehatan yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang sakit, besar kemungkinan pihak keluarga tidak akan memberikan dukungan sepenuhnya pada anggota keluarganya tersebut. Komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Komunikasi kesehatan untuk masyarakat lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran komunitas masyarakat dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja. Promosi kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan berupa perubahan perilaku baik di dalam masyarakat maupun lingkungan organisasi. Untuk dapat mewujudkan promosi kesehatan, diperlukan suatu strategi yang baik. Menurut Mubarak atau Cahyatin pada tahun 2008, strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan dan tercermin dalam 3 langkah. Yang pertama, advokasi, merupakan kegiatan memberikan bantuan informasi kesehatan pada masyarakat melalui pihak pembuat keputusan dan penentu kebijakan dalam bidang kesehatan. Yang kedua, dukungan sosial, yaitu promosi kesehatan akan mudah dilakukan bila mendapat dukungan dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dukungan masyarakat antara lain dari unsur informasi, tokoh agama, dan tokoh adat. Dalam unsur formal, petugas kesehatan atau pejabat pemerintah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, empowerment committee, yaitu pemberdayaan masyarakat dibutuhkan supaya masyarakat memperoleh kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya ini antara lain dapat dilakukan melalui penyuluhan kesehatan. Simpulan biasa, saya akan memberi simpulan, yaitu komunikasi kesehatan dalam berbagai bentuk seperti media advokasi, media massa, media entertainment, dan internet. Komunikasi kesehatan mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambahkan pengetahuan tentang isu-isu kesehatan, masalah-masalah kesehatan, dan solusi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan gaya kesehatan. Sekian dari review saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kesalahan hanya datang pada saya, kebenaran hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.